tudingan ijazah palsu Joko Widodo yang baru kita tahu bahwa memang Polda Metro Jaya menetapkan ada 8 orang tersangka dengan 2 klaster. Nah, saat ini saya sudah kedatangan tamu spesial saya. Ada 2 orang narasumber di On Point with Adisti Larasati. Salah satunya adalah, saya bisa menyebutnya berarti statusnya tersangka. Naik kelas. Udah tersangka. Lah kan nggak apa-apa. Dari terlapor tersangka. Dari tersangka nanti kalau lanjut kan mintanya jadi terdakwa. Dari terdakwa kan terpidana. Anda sudah siap? Lah dari terpidana kan masih bisa terlari. Kan ada yang terpidana terus lari 6 tahun nggak ditangkap sampai dengan sekarang. Siapa tuh? Sylvester. Kan ada contohnya. Ngapain takut jadi tersangka? Artinya laksanakan putusan hukum itu dengan benar. Yang sudah terpidana saja masih bisa lari-lari sambil dadah-dadah ke kejaksaan, sambil dadah ke hukum kita kok. Kok orang yang baru tersangka aja udah pada ribut, gitu kan? Ya udah, ya hadapi dong. Oke, jadi Anda siap menghadapi proses hukum yang memang sudah berjalan dan saat ini Anda silakan hukum berjalan, asal memang benar-benar itu tajam juga ke atas, tidak hanya tajam ke bawah, dan dilaksanakan proper sesuai dengan apa yang diatur di perundang-undangannya. Oke, ini kita baru perkenalan nih karena statusnya baru ya. Dan kan? Topiknya bukan ini kan harusnya. Iya, tapi karena memang ada ini benar-benar. Ada ini bagus nih, On Point tuh benar-benar bisa tahu. Jadi langsung janjian sama Jack kemarin gitu ya. Jangan-jangan enggak dong. Bisik-bisik sama Polda Metro dah. Gitu. Nah ini selain Mas Roy, kita juga kedatangan tamu di On Point with Adisti Larasati. Ada Mas Pangeran Mangkubumi selaku Sekjen Gibranco. Apa kabar Mas Pangeran? Baik, alhamdulillah Mbak. Terima kasih sudah hadir di On Point with Adisti Larasati. Sudah diundang. Ini kali pertama ya? Kali pertama Mbak. Soalnya kalau Mas Roy sudah langganan. Kalau beliau kan sudah jadi artis nasional. Enggak lah. Saya langsung ke topik kita ya kan. Pada saat ini yang paling terbaru adalah Anda sudah ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan tudingan beberapa jam yang lalu terkait dengan tudingan ijazah palsu Jokowi bersama dengan 7 orang lain ya berarti ya? Ya, karena ada total 7. ada 8 ya? Ya, dari 12 yang terlapor kan terus dibagi menjadi 3 klaster. Ya kan, klaster yang akhirnya tuh klaster pertama tuh isinya 5. Ada Egy Sujana, ada Damai Lubis, ada Bu Kurnia, terus ada Rizal Fadil, ada Rustam, dan kemudian klaster yang kedua itu saya, Dr. Rismon, Dr. Tifa. Ya udah, ya nggak apa-apa. Berarti Anda masuk ke dalam bersama dengan Dr. Tifa? Ya, klaster peneliti. Klaster peneliti. Klaster peneliti yang dikriminalisasi. Anda merasa Oh iyalah, itu kan melakukan penelitian, itu kan ada jaminan dari Declaration of Human Rights. Dijamin juga dari Undang-Undang Dasar 45 di pasal 28F. Dijamin juga di kebebasan orang untuk keterbukaan informasi publik, Undang-Undang 14 tahun 2008. Karena yang kami teliti itu adalah dokumen publik. Kecuali itu dokumen private, dokumen rahasia kita bocorkan. Itu dokumen publik. Disebarluaskan, sudah disebarluaskan oleh orang lain. Kita hanya meneliti itu benar apa enggak. Nah gitu. Jadi ya kami dikriminalisasi dong. Tapi nggak apa-apa lah, biarkan saja masyarakat yang menilai. Termasuk juga jeratan pasal berlapis kepada Anda dan juga ya itu kita senyumin aja lah. Artinya ada pasal 310, 311. Padahal dua-duanya itu kalau waras kita, ya itu nggak bisa diterapkan bersama-sama. Kenapa? Ya satunya kan pencemaran nama baik, satunya fitnah. Ya, lah kalau sudah yang satunya pencemaran nama baik, ini berarti berlawanan dengan yang fitnah dong. Kalau fitnah itu tadinya tidak benar, atau tadinya benar dibuat tidak benar, itu fitnah. Kalau pencemaran nama baik itu tadinya memang ada, tapi kemudian kita plesetin. Nah itu kan pencemaran baik. Sama dengan pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Kebetulan saya ikut yang membuat. Jadi sesat ini karena pasal 32 dan 35 itu sebenarnya untuk sebuah dokumen elektronik yang kemudian itu dibuat menjadi seolah-olah asli, atau dokumen ini yang tadinya asli dirusak menjadi tidak asli. Itu dokumen elektronik. Lah kalau saya nggak pernah pegang dokumen elektroniknya di mana? Dan itu biasanya digunakan untuk e-commerce. Yang ini diselundupkan pasal itu. Tapi nggak apa, biarin aja. Biar ini menjadi wacana yang bagus untuk masyarakat. Biarkan juga masyarakat menilai, dan biarkan juga petugas atau penyidik itu nantinya tidak mengorbankan orang lain. Seperti dulu kasus Gus Nur dan Bambang Tri, yang sayang beliau mungkin tidak bisa bertahan dengan bagus dan akhirnya kena. Tapi kalau ini, kita harus mendidik masyarakat juga Mbak Disti, bahwa pasal yang tidak seharusnya dikenakan, ya jangan diselundupkan, jangan dikenakan. Jadi nggak apa-apa, kita challenge saja nanti. Termasuk juga apakah nanti Anda dan bersama kawan-kawan yang lain juga akan mengajukan gugatan pra peradilan terkait? Nah, itu nanti dulu. Ya, mungkin kita bicarakan dalam
on point edisi berikutnya. Biar part selanjutnya begitu ya. Iyalah. Tolak mediasi, restoratif justice itu artinya babak baru benar-benar akan dilanjutkan begitu ya, termasuk juga nanti di sidang pembuktian. Kami itu kan sekarang sifatnya pasif ya, dalam pengertian karena kami dilaporkan berbeda dengan Barreskrim, kami aktif gimana caranya perkara ini jalan tetapi akhirnya kan dihentikan. Hari ini ya memang ya bergantung kepada Saudara Joko Widodo begitu. Dia lanjut, kita lanjut ya, dia cabut ya urusan dia. Kami juga nggak mau intervensi, teman. Kami sudah Tapi pernah. kalau klien Anda tuh maunya tetap lanjut atau Iya mau lanjut, dicabut? lanjut karena kan pengen membuktikan. Bahkan Risman Sianipar itu menegaskan kalau ini dicabut, kehilangan objek sehingga penelitian dia tidak bisa dijelaskan dalam forum persidangan yang terbuka untuk umum. Sehingga masalah ijazah ini akan selamanya menjadi aib bangsa, akan diwariskan turun-temurun. Dan mungkin anak cucu kita akan bertanya, periode saat itu apa sih yang terjadi begitu? Kan kita tidak punya jawaban untuk Oke, menjawab gimana itu. Bung Freddy? Gitu. Dari Roy Suryo CS tetap ingin dilanjutkan begitu ya, tidak ada restoratif justice atau kemudian membuka pintu mediasi. Kalau dari relawan sendiri dan juga Pak Jokowi sendiri gimana nih? Bahkan kalau dari Roy Suryo CS, kalau bisa jangan cabut, teruskan sampai pembuktian di persidangan. Secara prinsip saya sepakat untuk itu. Misalnya tadi Bung Ahmad mengatakan ini bukan seperti kasus kakao. Ya, Itu memang beda. memang bukan. Jadi menurut ini kan rame setelah penerapan KUHP yang baru, Ketua Komisi 3, kemudian juga itu tadi tim reformasi Polri. Nah, di KUHP yang baru itu memang pasal-pasal yang disangkakan kepada Roy Suryo dan teman-teman ini memang tidak masuk di dalam kriteria restoratif justice itu. Ini menjadi permasalahan hukum tersendiri karena berarti tidak bisa menggunakan penyelesaian kasus ini dengan RJ. Nah, itu yang pertama. Kemudian tadi menanggapi Bung Ahmad tentang misalnya saya sih menganggap bahwa mereka itu bagian dari masyarakat saja, bagian dari tokoh-tokoh yang melihat polemik di masyarakat kemudian menyampaikan usul-usulnya, ya, menyampaikan konsep penyelesaian yang bisa ditempuh. Tentu kita juga bagian dari masyarakat dalam negara demokrasi ini. Saya juga sering membantah baik Prof Mahfud, Prof Jimli, saya juga sering membantah. Terutama pada saat mereka misalnya mengatakan harusnya dibuktikan dulu ini ijazahnya asli. Saya terang-terangan di media membantah itu. Jadi kita bebas saja. Itu silakan kita bernarasi tentang itu, kan begitu. Nah, ini polemik sudah sangat berkepanjangan. Ya, saya sepakat dengan Bung Ahmad. Memang penyelesaiannya ini menurut saya juga memang harus di pengadilan. Harus melalui pembuktian. Tentunya ya Roy Suryo dan teman-teman itu ya pasti tidak mau. Maksudnya begini, 99,9%, 11.000 triliun tiba-tiba ya karena restoratif, maksudnya RJ itu kan pemulihan korban tidak dengan baik kasus, baik pidana kan begitu. Artinya korban di sini yang dipulihkan. Dan itu harus ada permohonan. Nah, itu yang berat kan. Karena standing mereka kan dari awal sudah jelas. Ya, ini palsu. Nah, dan mereka harus konsisten di situ. Nah, itu yang menurut saya juga selain dari hukumnya sendiri, nah permohonan melakukan perdamaian itu atau melakukan RJ itu yang berat menurut saya. Nah, karena tadi juga saya dengan Bung Roy di situ poinnya yang berat ya, karena memang mereka harus konsisten untuk membuktikan itu dan arenanya memang di pengadilan. Nanti Bung Ahmad selaku kuasa hukum dan timnya mereka akan tentu akan membantah seluruh dakwaan dan tuntutan. Ya, tadi melalui ahli-ahlinya segala macam, melalui saksi-saksinya, melalui bukti-buktinya. Ya, jaksa mewakili publik, mewakili negara, mewakili Pak Jokowi, nanti tentu akan mendakwa, menuntut. Ya, tentu
kita sudah sama-sama tahu di publik tentunya, silahkan mau percaya mau tidak, bahwa kalau bicara ijazah itu ijazahnya yang asli sudah disita, dan itu ya nanti harus ditunjukkan oleh jaksa penuntut umum di persidangan. Karena begini, kan misalnya tadi saya katakan ada narasi atau pendapat yang mengatakan harus dibuktikan dulu keaslian ijazahnya, ya artinya sendiri-sendiri, ya padahal konsep peradilan pidana ini tidak seperti itu. Ini bisa berbarengan. Ya, pembuktian itu nanti kan hakim yang akan memutuskan dia percaya nggak itu. Nanti kan melalui ijazah itu misalnya, ini benar UGM yang ngeluarin, ya melalui ahli nanti. Ini benar nggak ini? Kamu lihat menurut kamu ini kertasnya sesuai nggak ini pada zamannya, contoh kan seperti itulah. Jadi biarkan itu berproses. Nanti Bung Ahmad akan teman-temannya membantah atau melakukan pembelaan dengan untuk para kliennya, ya itu lebih baik, akan memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak. Itu menurut saya juga seperti itu. Oke, jadi lebih baik memang kedua pihak ini tetap berjalan, proses hukum berjalan sampai di pembuktian di persidangan supaya semuanya secara terang benderang begitu ya, kita harapkan begitu ya. Tidak perlu, ya bukan tidak perlu ya, karena ini sudah terlanjur berpolemik lama begitu kan. Kita juga mau tahu ujungnya gimana nih. Iya. Lagi pula begini ya, kita ini kan saya sebutkan tadi ya, dalam asas basic kepentingan itu tidak boleh melampaui, tidak boleh juga tidak punya kepentingan ikut-ikutan begitu. Kasus ini kan kasus publik gitu loh. Klien kami itu tidak punya atau tidak boleh melampaui kepentingan publik, tiba-tiba damai, kemudian objek itu yang sudah diperbincangan publik hilang. Ini kan bukan soal pribadi antara Roy dengan Joko Widodo. Ini kan persoalan kepala negara yang dulu pernah memimpin dengan rakyat, yang rakyat ini ada sebagiannya melakukan proses, yakni Roy, yang kemudian Roy ini diafirmasi bahwa rakyat pun menginginkan hal yang sama gitu loh. Di titik itulah kami mendeklarasikan statement bahwa kalau kami damai atau mengupayakan mediasi untuk damai, ini sama saja deklarasi pengkhianatan terhadap rakyat. Kenapa? Loh, wong tadinya menyatakan palsu kok tiba-tiba mau berdamai. Lagi pula, kalau restoratif justice itu kan, kalau kasusnya di Bareskrim dengan di Polda itu kan beda. Pemulihan harkat dan martabat kerugian dari korban, katakanlah begitu. Kalau kasusnya di Bareskrim bisa jadi korbannya adalah masyarakat yang dipulihkan dengan dibuktikan ijazah itu seperti apa. Lah kalau di Polda kan seolah-olah korbannya adalah pelapor, dalam hal ini saudara Joko Widodo. Artinya cukup dengan restoratif justice, cukup dengan perdamaian, itu melegitimasi sesuatu yang hari ini diperdebatkan publik, bahkan disimpulkan 99,9% palsu, 11.000 triliun palsu, menjadi seolah-olah kembali pulih seperti semula. Lalu apa kata dunia, kira-kira begitu gitu. Kita udah berpolemik lama-lama gitu kan. Adisti aja ngundang saya di sini udah 3 kali gitu loh. Iya kan, udah. Nanti klimaks nantinya kita. Iya. Pak Subhan, apa sih yang membuat ragu seorang Subhan Palal ini terhadap ijazah seorang wakil presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming? Begini, Ibu. Perangkatnya saya membuat sebuah perbuatan. Perbuatan melawan hukum. Nah, itu perbuatannya yang saya buat. Perbuatan melawan Perbuatannya hukum. yang saya anggap, yang saya nilai itu melawan hukum. Yang mana? Tentang pendaftaran tergugat satu ini menjadi calon wakil presiden. Nah, poinnya itu di pasal Undang-Undang tentang Pemilu. Itu mencatatkan bahwa calon presiden atau calon wakil presiden harus seperti ijazah lulus tamat pendidikan SMA, aliyah atau sekolah lain yang sederajat. Nah, saya memaknai sekolah lain yang sederajat itu adalah ya itu tadi aliyah, SMA yang sederajat itu. SMK, STMA atau pakai C. Itu disederajatkan. Sementara yang dicantumkan oleh KPU, pendidikannya tergugat satu ini, Mas Gibran, ya itu sekolah SMA di Singapura.
Singapura, oke. Terus SMA lagi di Sydney. Sydney, Australia. Nah, itu yang jadi masalah. Kenapa sampai 2 kali begini? Anda mempertanyakan itu? Enggak, kita sirkuler dulu. Oke. Ada riwayat pendidikan di KPU itu juga disebut bahwa calon lain disebut ada S2, ada S3. Nah, untuk tergugat ini yang Pak Gibran ini itu pendidikan terakhir sama dengan pendidikan terakhir. Jadi nggak ada penjelasan di situ. Yang Itu. seharusnya? Yang seharusnya ada dong. Kalau memang S1 ya taruh S1, SMA ya taruh SMA kan gitu. Itu pola pikir saya tadi yang di situ. Begini Bu, supaya menghilangkan kesan bahwa seolah-olah saya hanya Gibran, itu salah Bu. Jadi siapa lagi? Saya pernah menggugat sebelum pemilu itu, pernah menggugat salah satu kandidat calon presiden. Siapa? Saya nggak sebut karena jumlahnya juga nggak banyak kan, calon presiden nggak banyak Ada waktu 3 itu. lah, Ada kalau 3 kan, 2024. tapi saya sebut aja salah satu calon presiden saya persoalkan tentang kewarganegaraannya. Kenapa dipersoalkan keluarga negara? Menurut saya dia bukan warga negara Indonesia. Jadi warga negara mana? Saya nggak sebut, tapi bukan bangsa kita yang jelas. Turunan maksudnya. Ya, nah itu saya punya bukti bahwa dia bukan warga negara Indonesia, maka saya gugat Dan tentang hasilnya? kewarganegaraannya. Hasilnya hakim bilang pengadilan tidak berwenang mengadili. Oke. Ya udah, gimana lagi? Kalau kita Gugur. udah mencari keadilan diputus begitu. Tapi Pak Subhan berarti ini ya cukup ini juga ya rajin juga untuk menggugat calon presiden, calon wakil presiden. Proses pencarian keadilan. Proses pencarian keadilan. Nah, Antara lain itu, betul itu. Karena gini, saya intinya nggak mau negara saya yang deklar di Undang-Undang Dasar adalah negara hukum. Sementara hukum kita tidak rawat. oh jadi ini Gitu. menjawab Anda bukan ada yang membackup di salah satu kontestan pada saat itu ya? Iya, memang tidak ada backup. Siapa backup saya Bu, orang kayak gini mau di backup. Nggak ada untungnya. Ya Pak David gitu kan? Oke. Nggak ada untungnya. Makanya saya Pasti gugat. ada lah Pak untungnya. Iya. Membela Bapak itu pasti ada. Terus ini oke lah, itu yang kemudian menjadi poin Anda mengapa kemudian menggugat Mas Gibran Iya, soal pendidikan itu. iya. Poinnya titik sentral di situ. Tapi kemudian kenapa digugatannya perdata? Menurut saya tidak menemukan bukti pidananya di situ. Maka PMH yang saya bikin PMH dan itu pun saya tunggu sampai jadi. Karena kalau nggak jadi ya bukan PMH, nggak jadi. Tapi bukannya sebelumnya Anda juga sempat mengajukan juga itu ke pengadilan? Nah itu ini saya jelaskan itu proses. Jadi yang saya gugat ke pengadilan TUN ya Betul. itu KPU. Oke. Bukan tergugat yang sekarang. KPU sendirian. Saya berharap KPU waktu itu memanggil calon wakil presiden waktu itu sebagai interven. Biasanya begitu. Tapi ternyata enggak. Saya udah didismisal. Karena waktunya habis 90 hari. Oke. Dismisal itu karena waktu. Karena materi pokoknya belum diperiksa. Oke, makanya Gitu. Anda kemudian mengajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta. Saya mengajukan ke PN Jakarta Pusat. Perbuatannya melawan hukum itu tadi. Itu. Oke, dan nanti sidangnya pekan depan. Sidang dijadwalkan hari Senin tanggal 22. Senin tanggal 22 Iya, September sidang dengan lagi. agenda Kalau memang legal standingnya pada lengkap ya menyusun jadwal persidangan berikutnya dan termasuk mediasi. oke, termasuk mediasi. begitu ya? Mediasi. Tapi- Karena di sistem peradilan perdata itu disediakan forum mediasi. Nah, itu Pak David tahu tuh. Nah, nanti kita kalau bahas mediasi nanti lah. Tapi apa yang bisa Anda pikirkan soal ini kok banyak sekali ya gitu ya. Kemarin Pak Jokowi belum selesai kasusnya, kemudian ini ada lagi Mas Gibran digugat. Apakah ini ada kecenderungan ingin menyerang atau gimana nih kalau Anda melihatnya? Kalau
pertanyaan Mbak Adisti seperti itu, ya saya coba jawab yang terkait itu ya. Jadi memang kan ini kan beberapa titik momentum ya, mulai dari gugatan ijazah Pak Jokowi ya ketika menjabat, lalu saat turun, lalu kemudian sekarang ijazah anaknya Gibran. Yang Pak Jokowi aja belum selesai. Ya, jadi bacaan interpretasi politik kita ya ini ada semua, ini nggak bisa dilepaskan. Beberapa eskalasi momentum ini ada benang merah semua. Benang merahnya Ada benang merah di setiap case ini dengan muara yang menjadi target ya. Oke, nggak apa-apa kata Pak Subhan, ini murni hukum apa segala macam, tetapi ini akan bermuara kepada urusan-urusan dan momentum politik khususnya 2029. Momentum politik 2029 maksudnya? 2029 ya. Ending dari proses-proses ini ada di situ ya. Nah, ini kan dikerjakan secara TSM, terstruktur, sistematis dan masif menuju ke orientasi itu. Karena di beberapa diskusi kemarin juga dengan kawan-kawan yang mungkin seaspirasi dengan Pak Subhan ya, yang kami pasti akan berbeda sudut pandangnya, itu mereka udah bicara soal pemaksulan ya, soal meminta Gibran mundur lah, termasuk Pak Subhan juga orientasinya meminta Gibran mundur atau dimaksulkan. Memang betul Anda yang meminta untuk Gibran mundur? Begini, saya menyampaikan begini, kalau ditanya apa targetnya, saya bilang nanti waktu mediasi saya berharap tergugat satu, Gibran ini mundur. Itu saya memang sampaikan itu. Target Anda memang ingin? Bukan target, itu bukan target. Damai. Kalau itu damai, nah itu yang saya harapkan. Bukan target. Jadi gini, prinsip hukum itu kan siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Dia kan menuduh tidak memenuhi syarat kan, Bapak harus membuktikan. Iya. Nah seharusnya yang minta keadilan itu adalah Gibran, yang dianggap korban oleh Bapak. Nah kalau misalnya gini, keadilannya itu adalah Bapak yang harus ganti rugi ke Gibran, karena Bapak sudah mencederai nama baiknya, seolah-olah ijazahnya nggak sah, nggak. Jangan dibalik Pak, Gibran yang harus memenuhi tuntutan Bapak. Anda mendalilkan itu palsu, itu ijazahnya nggak ini, katanya cacat apa, Gibran yang akan nuntut. Nah sekarang gini, begitu Bapak gagal membuktikan tuntutan Bapak, Gibran bisa menggugat balik Bapak. Itu yang bisa di jalan tengah. Dan itu Anda siap, poinnya. dan Anda siap ketika Resiko hukum itu sudah saya siapkan. Oke. Berarti Tapi Anda siap gini, ketika nanti saya ada gugatan balik. Nggak apa-apa. nggak Seperti apa-apa. Roy Suryo yang digugat oleh Jokowi hari ini. Nggak apa-apa. Monggo. Saya udah siap itu Bu, karena hukum itu begitu. Ya. Oke, dan Anda sudah Udah sudah tahu siap. konsekuensinya. Ya, itu yang fair. Nah, saya kemukakan kenapa permintaan dan mediasi itu mundur. Karena satu Bu, menurut saya lagi-lagi, makanya saya minta di pengadilan. Syarat sebagai wakil presiden ini syarat subjektif, melekat. Kalau ini nanti, menurut saya juga, karena makanya saya uji. Kalau ini nggak diputus, nggak divonis oleh hakim, maka sampai 2009 dan seterusnya, ini melekat terus ini. Kalau undang-undangnya nggak berubah loh ya. Jadi Anda siap ketika nanti ada konsekuensinya akan ada gugatan balik dan semacamnya. Oh Anda sudah siap itu. siap.